Tim Inafis Polda Jawa Barat dan Polres Subang menggeledah rumah Muhammad Rauf, bocah 13 tahun yang diduga dibunuh ibu kandung. Hi guys, and still with me, Yogi Sugianto, dan kali ini gue akan membahas salah satu kasus bocah Malang yang bernama Rauf. So, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends, and let's talk about it, guys. Muhammad Rauf yang berumur 13 tahun yang berasal dari desa Parigi Mulya, Subang, Jawa Barat. Rauf anak yang tumbuh dari keluarga yang mana orang tuanya sudah bercerai, yang bisa katakan broken home. Setelah dari perceraian orang tuanya, Rauf tidak tinggal bersama ayahnya dan akhirnya Rauf tinggal bersama ibunya dan juga kakeknya. Dan ada di mana Rauf yang masih duduk di bangku SMP sempat tinggal bersama neneknya. Dan kehidupan Rauf yang kita ketahui yang mana Rauf adalah anak yang sudah broken home, dan pastinya Rauf juga kurang mendapatkan rasa kasih sayang terhadap ibu dan ayahnya. Dan maka dari itu warga atau tetangga sekitar mengenal Rauf sebagai anak yang suka mencuri. Bahkan Rauf pernah mencuri kotak amal dan suka mencuri makanan di warung. Ya mungkin anak seusia Rauf, kenapa dia melakukan hal seperti itu? Karena dia pengen kayak anak-anak yang lain, bisa jajan dan punya uang, dan tetapi apa daya, Rauf pun tidak bisa mendapatkan hal seperti itu pada ibunya. Dan walaupun Rauf yang suka mencuri dan warga dan tetangganya tidak pernah dendam atau ingin menyakiti Rauf, mungkin karena warga memahami dengan kondisi yang dialami Rauf. Di balik sisi buruk perlakuan Rauf, tetangganya juga mengakui bahwasannya Rauf mempunyai sisi baiknya, yang mana Rauf juga dikenal suka membantu. Bahkan di kegiatan di lingkungan, Rauf juga ikut bergotong royong. Karena tidak mendapatkan banyak perhatian dari keluarga dan juga pendidikan pun, Rauf juga putus. Dia tidak lagi bersekolah dan kehidupannya mulai tidak menentu karena ayah dan ibunya tinggal di daerah yang berbeda, sehingga komunikasi terhadap Rauf pun juga jarang. Kehidupan demi kehidupan di jalanan pun Rauf lalui, dan bahkan Rauf selain tinggal di rumah neneknya, Rauf juga pernah tinggal di pos ronda dan juga tempat-tempat umum mungkin seperti halte. Dengan kehidupan yang seperti itu, yang mana untuk makan pun Rauf meminta-minta hingga mencuri untuk perutnya yang lapar. Menurut kesaksian warga, kakeknya berperilaku mudah marah ketika masih belum terkena stroke. Pada tanggal 3 Oktober 2023, saat malam hari, ia masuk ke dalam rumahnya melewati atap. Dan selama ini Rauf sudah jarang pulang karena ia dikenal hidup menggelandang. Dan di mana kakeknya melihat kelakuan Rauf kemudian menegurnya. Rauf mungkin kaget karena ketahuan, bukan takut. Bahkan Rauf justru memukul sang kakek. Ketika kakeknya yang mengalami stroke ini membalas perlakuan cucunya, ia memukul balik menggunakan gergaji. Mungkin dengan rasa takut yang dialami Rauf, dan pada akhirnya Rauf untuk mencoba kabur. Dan ada di mana ibunya bernama Nurhani dengan cepat menangkap dan membantingnya di atas tempat kasur. Dan kondisi anaknya yang sudah diamankan, ibunya menghubungi pamannya. Gak lama kemudian pamannya datang dan mengikat Rauf dengan tali.
dengan keadaan tangan ke belakang. Setelah dari itu semua, Rauf dibawa ke dapur hingga dipindahkan ke depan kamar, yang mana rencananya si Rauf ini akan diserahkan ke rumah bapak kandungnya yang bernama Dirno di Indramayu. Dalam perjalanan dan menggunakan pinjaman motor milik tetangga, ibunya yang mulai kebingungan dan berubah pikirannya yang menjadi pikiran jahat, yang mana Rauf dibuang ke saluran irigasi. Dengan tindak kejam yang dilakukan ibunya tanpa pikir panjang, Rauf dibuang dengan kondisi yang masih hidup dan penuh luka dan serta tangannya terikat ke belakang. Dan menurut pengakuan ibunya, mulut Rauf sempat ditutup menggunakan boneka milik adiknya. Selain tangannya diikat, kepalanya juga dibenturkan ke dinding dan kusen rumah hingga dipukul memakai tongkat kayu kakeknya, pipa paralon, dan juga bambu. Dengan kejadian jahat yang dilakukan ibunya, ada di mana Rauf sempat meringis kesakitan kepada ibunya. Bahkan Rauf sempat mengatakan kata-kata terakhirnya, yaitu "Ma, sakit ma, ma saya mengantuk, dan ma capek." Seperti itulah kata terakhir dari Rauf. Dengan kata-kata tersebut, yang mana kita bisa katakan si Rauf ini sudah menyerah dan meminta belas kasihan kepada ibunya. Tetapi pikiran ibunya yang sudah dirasuki iblis, kata-kata Rauf pun tidak digubris oleh sang ibu. Bahkan ibunya tega membuang anaknya ke saluran irigasi hingga akhirnya ditemukan tewas oleh warga. Pada tanggal 4 Oktober 2023, jasad Rauf ditemukan dalam kondisi tangan terikat ke belakang dan terluka bacokan di kepala. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, terungkap bahwasannya ini adalah sebuah pembunuhan yang mana ditemukan bercak darah di rumah sang ibu kandungnya. Dan polisi pun telah memasang garis polis lain di kediaman rumah korban dan terduga sebagai pelaku. Dan Rauf dimakamkan di pemakaman umum Desa Parigi Mulya, Subang, Jawa Barat. Sementara ibu, kakek, dan paman Rauf dan beberapa orang lainnya telah diamankan oleh Polres Indramayu, dan kasus pembunuhan ini ditangani oleh Satreskrim Polres Indramayu. Tim Inafis Polda Jawa Barat dan Polres Subang menggeledah rumah Muhammad Rauf, bocah 13 tahun yang diduga dibunuh ibu kandungnya Nurhani di rumahnya di Subang, Jawa Barat. Olah TKP di rumah Muhammad Rauf digelar tim Inafis Polda Jawa Barat dan Polres Subang di Kampung Parigi 2, Desa Parigi Mulya, Kecamatan Cipunagara, Subang, Jawa Barat. Selain memasang garis polisi, tim Inafis juga menggeledah setiap sudut rumah korban. Dari hasil olah TKP, tim Inafis sedikitnya menyita sebanyak 37 barang bukti dari rumah korban, di mana dari barang bukti yang diamankan itu kebanyakan ditemukan bercak darah. Terkait olah TKP tersebut, tim Inafis dan pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat yang berada di lokasi belum memberi keterangan resmi. Oke, dari motif kasus ini, yang mana ibunya Rauf mengatakan bahwasannya Rauf sering sekali meminta dan memaksanya untuk dibelikan handphone karena itu ibunya gak tahan dan apa yang diminta oleh si Rauf, maka dari itu ibunya sering sekali untuk memukulnya dan bahkan juga memarahinya. Dan apa yang dialami oleh ibunya ini mungkin juga dialami hal yang sama dengan kakek dan pamannya, yang mana mereka ini juga kesal dan tidak tahan dengan tingkah laku Rauf. Makanya dengan gampangnya mereka untuk memukul dan memarahi Rauf tanpa ada rasa kasihan. Dengan tindak kejam yang dilakukan oleh ketiga pelaku, yaitu ibu, paman, dan kakeknya, dan pada akhirnya mereka dijerat pasal pembunuhan sehingga terancam hukuman 15 tahun penjara. Korban Muhammad Rauf ditemukan tewas mengambang di saluran irigasi Kali Bugis, Kecamatan Anjata, Indramayu pada Rabu pagi. Kondisi korban saat ditemukan penuh luka di sekujur tubuh dan juga tangan terikat ke bagian belakang tubuh. Dari penyelidikan, pihak kepolisian diketahui jika pelaku pembunuh bocah 13 tahun yang putus sekolah ini adalah ibu kandungnya sendiri, yang juga dibantu oleh dua orang lainnya, yaitu kakek dan korban dan juga paman korban.
So, dari kasus ini sangat amat menyedihkan, yang mana saat Rauf mengatakan, "Ma sakit ma capek ma, dan ma ngantuk ma," dan itu yang membuat gua sedih. Dan semoga Rauf tenang dan ditempatkan di antara orang-orang yang soleh dan taman-taman surga. So, thank you for watching this video and don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. It's me, Yogi Sugianto. Bye-bye.